Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gus, bertemu lagi bersama saya ya di channel bersama saya di channel Akang Hamdan. Ngolam, ngobrol di alam. Podcast. Salam we ngaran. Ngolam. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak Riki sambil makan nasi Padang ya. Nah, siap. Mantap. Wuhu. Dah. Mau ngobrol apa kita? Ya, teman-teman kita akan mengobrolkan tentang masalah kehidupan Pak Riki ya. Sebelumnya apa lur? Jangan lah. Kata disebutnya bukan naon lur. Arangin apa? Itu kan ngeudeut. Depan. Ngeudeut kan ngeudeut. Kita membicarakan orang lain aja. Gibah tuh ngaran. Oke, untuk Pak Riki yang sedang makan nasi Padang. Boleh saya halo dulu. Tuh. Udah tentang serius ya. Jadi kalau di sungai itu kalau mau cuci tangan gampang ya sungai. Pencintaan gampang, kencing gampang, berolahraga gampang. Gampang. Oke Pak Riki, saya panggilnya Dulur aja ya. Dulur. Oke Pak Dulur. Dulur, kalau nggak salah kita pernah naik ke Gunung Selamat pakai motor. Betul. Yang saya tahu itu motornya motor rakitan XL125. Itu apa? Bisa dijelasin nggak? Lur? Masih ada tes itu? Jadi ini berawal dari saya suka motor klasik ya. Motor klasik dan karena suka ke alam juga ya, motor klasik dan yang bisa dibawa ke jalur tanah. Jadi nggak cuma on road tapi off road juga. Nah, kalau dilihat salah satunya itu masuk ke itu Honda XL125. Itu motor tua. Itu tuh nama motor tua. Jadi dulu Oke, jadi dulu gimana? Lur, koma perbedaan. Ingetin apa? kebetulan saya suka motor klasik, terus saya juga suka ke alam. Yang biasanya kalau misalnya berkunjung ke suatu tempat yang itu ini alam bebas lah, biasanya jalannya jelek kan, ini nggak? Ya jelek, tanah, berbatu, garindul. Kalau misalnya pakai motor yang biasa itu sayang motornya rusak. Tapi yang sebelum ke sana mungkin sekarang mah udah banyak ya apa motor-motor yang udah jadi gitu, tinggal beli gitu. Ini mah kenapa ada inspirasi? Wah ngerakit nih motor yang kayak yang motor XL125 itu gitu. Pertama, emang banyak motor-motor baru ya, pabrikan Honda, Yamaha, bahkan Suzuki juga ada. Ya pengennya masih itu, cuman ya gak ada duitnya. Ini lumayan Ini kan, lebih mahal. ya lebih mahal. 30 juta ke atas kan. Ini sih yang beras itu juga lebih berkaitan. Kayaknya sih itu kalau dikasih ya, kalau disuruh milih, nih mau nggak? Ya pasti diterima. Karena ya emang dari dulu sih, sejak kuliah pengen. Karena ketika lulus kuliah S1, kita punya tabungan. Tapi sebenarnya pas kuliah kan ada rasa pengen. Itu kan karena melihat seseorang pakai motor itu kah atau melihat apa? Film. Film kah atau dari mana gitu yang pertama kali wah suatu saat kudu boga motor ya Allah masuk saya Muhammad kan kudu di Ya. salamatan gitu. Pertama mengalir begitu aja sih. Jarang kan ya? Jarang juga kan film yang kayak motor XL. Belum pernah. Kita nge-grass motor XL pernah. Eh, Emang asli sedikit, gitu motor sedikit karena pada XL datang ke Indonesia itu yang saya tahu ya itu oleh petugas perhutani. Oh, Jadi
Jadi yang dinas-dinas di perhutani dikasih motornya Honda X. Nah, masuk lagi ke tadi. Sebesar udah kuliah banyak udah punya tabungan itu buat sana. Terus lanjut gimana? Ya sebelumnya saya sempat beli Honda GL 125. Itu juga klasik, cuma nggak ada yang sebelumnya ya di jalan cuma kan mirip Honda CB lah. Ini yang GL. Sempat punya, dipakai kuliah di tempat akhir, semester akhir. Nggak lama saya jual lagi. Why? Karena dulu ketika dicek nomor rangka sama nomor mesinnya itu nggak sesuai. Jadi kan susah untuk memperpanjang. Bodong enggak. Cuman karena kan kebanyakan motor klasik itu kan ngebangun yang rakit, jadi rangkanya pakai apa, mesinnya pakai apa gitu, suratnya pakai apa. Jadi saya khawatir sulit untuk memperpanjang pajak, jadi saya jual. Tapi untuk motor itu menurut pandangan ini lur spesifikasinya apa sesuai harapan? Nggak sepenuhnya sesuai harapan ya. Kan dari saya punya GL Honda GL 125 itu yang klasik, saya punya gambaran, punya pengalaman. Oh, jadi kalau misalnya pengen punya motor itu harus sesuai nomor rangka sama nomor mesin. Nah di situ saya berpikir saya mendingan beli motor yang keluaran sekarang tapi saya modif menjadi motor lama. Jadi tampilannya itu lama, padahal mesin dan lain sebagainya itu Baru. dari generasi baru. Makanya saya beli Honda Verja. Tapi sebelum ke sana pasti mungkin pernah ada yang buat yang kayak gitu atau nggak ada gitu, atau emang jarang, atau emang di Indonesia cuma sedikit gitu. Soalnya yang saya tahu ya, waktu kita ke Selamat ya teman-teman, jadi ada bapak-bapak yang melihat motor kita itu merasa wow gitu, asa aneh gitu lihat motor kayak XL125. Oh berarti itu ada sesuatu gitu, apa emang jarang yang buat yang kayak gini atau emang gimana gitu. Dia bahkan nawar harga, tapi sih Nggak pengen aja ya bikinnya di mana bener. Nah itu jadi itu awal mulanya kenapa bisa kayak gitu, bisa Ya. orang-orang itu mencari gitu tuh aneh gitu. Kadang kita pas kalau berjalan pakai motor SL125 ya suka banyak yang ngeliatin gitu kayak artis zaman dulu gitu. Bang, Itu ya bang. Bang benar, zaman dulu tuh kan ada film Roma Irama. Nah si Romanya itu gagah karena pakai motor DT. Oh, DT itu beda sama motor. Beda, DT itu Yamaha, keluaran Yamaha dan 2 tak. Tapi perawakan badannya itu mirip. Apa? Oh, mirip sama SL125 ini. Kalau XL kan Honda ya, mesinnya Honda. Itu. Ya mungkin karena motornya sedikit di Indonesia, kan dulu kan didatangkan ke Indonesia cuma untuk para kan. Ya mungkin makanya harganya juga mahal kalau misalnya yang ori. Ada yang ori? Ada. Bekas, ori bekas gitu mahal, serius mahal Nggak banget. lihat harganya kurang lebih berapa? 30 juta ke atas yang ori. Padahal motor lama, mesin lama. Iya. Ori ya misalnya pelek, rangka dan lain sebagainya. Tapi masih ada sampai sekarang. Ada di kolektor itu. Bagus teman-teman, mantap. Yang bikin mahalnya itu karena sedikitnya sih. Jadi motornya itu Termasuk sedikit. motor langka mungkin. Beda kayak DT. DT kan banyak. TS dari sedikit itu banyak. Kalau XL itu sedikit. Itu yang bikin mahalnya. Dan akhirnya terpikirlah untuk membangun motor seperti itu. Nah saya termasuk yang suka produk Honda juga gitu ya. Lihat XL, ada ya motor kayak gini.
Benar-benar. Untuk awal mula pembangunan itu seperti apa Lur? Oh itu banyak banyak lika-likunya. Mungkin garis besarnya saja lah. Karena yang buat motor XL itu sedikit ya, sedikit banget. Yang banyak itu kan kayak bomber, terus apa jab style itu kan yang banyak makan ya. Sedangkan yang bikin motor XL itu sedikit. Makanya ketika datang ke bengkel, ya salah satu bengkel yang kurang bertanggung jawab sih. Jadi dia bilang, ya ya siap siap, gampang ini mah. Tapi ketika pelaksanaan, Ternyata gagal, tidak sesuai. jauh dari ekspektasi. Ini tarik ke bengkel yang lain. Tapi itu untuk bengkel itu yang pertama itu di Subang juga sama daerah kita. Jadi teman-teman ini kita daerah Subang ya, kita emang orang Subang asli ya. Tiap bengkel kan tergantung kesepakatan awal. Mau apa aja yang digarap, biayanya berapa, DP-nya dulu berapa. Nah, cuman yang di bengkel pertama ini emang Itu paling parah rugi. sih, Itu parah paling banget. rugi. Maksudnya kerjaannya gak bener, ke duitnya juga nggak aman. Jadi ya, Oh ya. ya bener-bener ya bukan bengkel yang profesional. Jadi Lur, Pak Nur ini jadi pas rugi-rugi itu pas awal-awal emang rugi. Rugi banget di bengkel pertama. Rugi banget. Ini pelajaran ya buat semua ya, maksudnya Ketika ya kita semua usaha yang dijalani dengan apa ya, Ikhlas, asal-asalan, asal-asalan. bukan asal-asalan dan tidak amanah, yang gak akan lama. yang Apalagi terbukti. iya, apalagi sampai mengecewakan para pelanggan. Jadi kita kerja itu harus emang sesuai apa yang diminta pelanggan, terus penuh hati, ikhlas. Oke, kita lewat aja berarti itu ya teman-teman, untuk masalah bengkel. Guys, sebenarnya. Terus setelah di bengkel ketiga, Bengkel tiga alhamdulillah. beres. Beres. Itu Nah, kurang ini lebih berapa lama itu waktunya? 1 bulan. Ini profesional. Itu tuh bengkel bengkelnya. ketiga yang 1 bulan. Ya 1 bulan. Kalau dari bengkel pertama sampai bengkel ketiga itu kurang lebih berapa lama? 6 bulan. Oh, jadi total ngebangun itu Bengkel sampai beres yang itu. pertama itu lama banget sampai ya kurang lebih 4 bulan lah di situ. Tapi nggak ada progresnya gitu-gitu. Nah, ya beres di bengkel ketiga dengan jangka cuma 1 bulan. Nah ini boleh lah dikasih tahu kalau bengkel ini. Oh iya, Soalnya itu saya tuh mau tahu. masih baru di Subang. Awalnya dari Sumedang pindah ke Subang. Ya itu teman-teman, jadi sekarang kita akan di bengkel ketiga ya, nama bengkel apa? Ketok Gedor Ketok Gedor. di daerah Subang Selatan. Yang punyanya siapa loh? Iweng nama. Kang Iweng ya sih. Iya, biasa dikenalnya tuh Iweng. Jadi dia itu harus aslinya pernah di Sumedang gitu. Orang Sumedang, Sumedang. tapi istrinya orang Subang. Jadi dia nggak Ikut di sih. Sumedang. Tapi kalau yang kita tahu tentang Kang Iweng itu emang suka ke motor yang kayak gitu. Ya dia semua motor sih bisa. Dan Tapi masa ngebangun itu ngerakit-rakit motor. rakit-rakit motor ya motor-motor apa aja dia bisa. Asal sebutin motornya dia pelajari sendiri. Dia pelajari Otodidak. sendiri. Otodidak. Jadi kita nggak ngasih gambar pun motor SL, jadi dia cari sendiri. Maksudnya ya dia cari di internet atau apa Oh gitu. dan sesuai. Termasuk motor yang kita pakai. Ya nanti juga ada ya konsul-konsul sharing-sharing gitu. Jadi enak ya, Gimana? kalau pelanggan enak, jadi tidak ada apa-apa pasti kita. Dan jadilah di motor di bengkel ketiga. Jadi gimana awal pertama kali melihat jadi motor, terus mungkin di test drive ya mungkin. Ya. Itu kalau saya sama saya tesnya ya. Iya sama Anda. Ya saya juga ikut Bukan tes drive. negara. Kalau menurut saya ya waktu saya pertama kali lihat, asa karena suaranya aneh buat saya ya, jadi ketika dipakai tuh naon sih motornya gitu. Mungkin bagi Anda Paritnya itu motor yang sesuai ekspektasi seperti itu gitu. Ya Dari sebenarnya suara motor emang kalau dipakai emang merasa gagah ya, cuma saya kurang striknya pas lagi ngedenger suara knalpot sampai bebek gitu ya. kenapa sampai sekarang belum beres sih Oh itu belum, harusnya belum maksimal jadi. belum maksimal karena Berasa nggak onderdilnya lembut. kurang bagus lah, harusnya diganti sama yang Ya teman-teman kalau mau lihat reviewnya ada ya di short video saya ya,
tentang motor XL 125 ada waktu itu. Pernah saya kalau nggak salah di Bukanagara ya. Benar ada. Kita kan di Bukanagara. Itu perasaannya gimana perasaannya? Ya alhamdulillah gitu, proses lah ya. Namanya juga itu kan pertama bikin motor itu, saya bikin motor pertama itu. Ya banyak pelajaran yang dapat sih. Mungkin beda sama teman-teman yang udah merakit motor beberapa kali, pasti beda. Buat saya kan itu yang pertama lah ya. Jadi ya, Makanya ada problem dari awal sama akhirnya. ya karena ya pengalaman saya masih minim gitu. Nah, jadi dengan Pak Rifki telah membangun, terus tiba-tiba melihat motor udah jadi gitu. Mungkin ada nggak yang menjadi wah ini motor ternyata kayak gini, atau emang wah motor S25 rasanya ada kurangnya atau ada lebihnya gitu. Ada nggak kesan-kesan seperti itu? Ya pasti ya, pasti ada kekurangannya setiap motor juga. Ada lebihnya di mana, kurangnya di mana. Tapi ya untuk semuanya sih ya overall ya sesuai Nggak rapat. ekspektasi Iya, ya. ekspektasi. Sesuai harapan. Nah, teman-teman, jadi setelah kita ngebangun itu ya, dan kita punya ide, kita langsung touring. Ya, nah ini yang mengambil resiko berat menurut saya ya, termasuk resiko yang besar. Motor baru jadi 2 hari, langsung dibawa touring lintas provinsi. Ya, kita Itu mau sih. kita pergi ke Saya Jawa juga Tengah. khawatir ya, maksudnya ini motor aman nggak? Ternyata ya, alhamdulillah ada trouble. Banyak trouble kita di Ada perjalanan. trouble, cuman ya nggak terlalu fatal lah. Terlalu fatal, masih bisa diatasi di perjalanan. Saya kalau saya pribadi, saya kan diajak ya, saya mah gas aja gitu ke masjid. Jalan we, kemarin jalan we. Nah, emang motor baru bisa nih kan, baru bisa gitu. Terus kita jalan-jalan langsung gas lintas provinsi gitu Lintas dengan provinsi, bebannya berat, beban berat. Kita bawa carrier ya, kita kan mau naik gunung waktu itu, naik gunung. carrier 2, Dua kan. terus ditumpakin sama 2 orang juga. 2 orang. Berat sih itu, beban berat. Alhamdulillah Tapi alhamdulillah lancar ya. lancar. Setelah ini mungkin ya, setelah punya motor seperti itu, terus emang udah test drive, udah sesuai ekspektasi harapan kedepannya mungkin Pak Rifki Nur. Jadi Anda mungkin punya harapan atau keinginan apa lagi nggak tentang masalah motor itu, atau motor itu mau dilebih baikkan lagi, atau emang mau ngebangun lagi, atau emang mau masuk ke dunia motor yang seperti itu gitu, gimana itu Eh, pandangannya? Kata senior gitu ya, biasanya kalau ke motor itu nggak ada puasnya. Ini udah jadi nih, pengen ditambah apa, pengen dibagusin apa lagi, pasti ada yang Pasti kayak ada. gitu. Terus ya kalau ambisi sih pengen bikin satu lagi. Keren. Ada satu. Sama XL125? Enggak. Beda. Ini kalau Excel kan itu double purpose ya, maksudnya bisa di tanah sama bisa di Di jalan. on road ya. Saya pengen bikin khusus untuk motor yang khusus di aspal, tapi yang enak buat dipakai jauh, Ini touring. buat sehari-hari juga. Kira-kira udah setting, udah kebayang nggak mau ngebangun motor seperti apa gitu ya, namanya gitu, atau emang ada jenisnya gitu? Ada sih, pengennya sih SR, SR itu ada lagi R, saya emang nggak kurang paham ya SR. Yamaha SR. Yamaha, dari Yamaha itu. Ya modelnya nggak dari Honda? Yamaha. Kalau Honda kan yang mirip-mirip tuh CB ya, Cek. CB 500, CB yang gitu. Ya itu satu generasi lah. SL kan 200 cc, 200, 300 aja, 300 up lah. Jadi itu teman-teman tentang motor Paripia SL125 dengan kriteria seperti itu gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ngebangun, kalau bahasanya apa ya? Ngerakit motor, Ngebangun. tapi bahasa yang pertama ngebangun ya. Bahkan yang saya tahu banyak ya yang ngebangun dengan biaya yang lebih. Satu lagi mungkin ngebangun sama beli
Jadi lebih baik mana masukannya Pak Rifki? Kalau Saya yang pengalaman sudah punya pengalaman banget. karena kan udah tahu onderdil yang perlu dibeli itu apa aja. Kadang kan kita beli onderdil tapi nggak kepake karena nggak cocok. Saya juga beberapa kali tuh ganti beli onderdil ini kayak contohnya kaliper belakang gitu ya, rem belakang ya, rem cakram belakang, beli yang tiger evo tapi ternyata nggak masuk. Masih. Ya kayak gitu gitulah. Kalau misalnya ngebangun itu harus benar-benar riset dulu lah, cari tahu dulu sebanyak mungkin, tanya-tanya yang udah pengalaman. Yang udah pengalaman sih menurut saya ya mending ngebangun karena ada kepuasan tersendiri. Oh gitu, ada bedanya ya. Karena motor itu jadi pasti satu-satunya, nggak ada yang sama. Ya gitu ya, Itu sih menurut itu saya. perbedaan ngerakit ngebangun sama beli langsung. Tapi kalau misalkan motor Pak Rifki yang sekarangnya SL125 gitu, kan itu ngebangun dengan biaya berapa gitu, kira-kira kalau kita dimasukkan ke dunia bisnis ya, kalau dijual lagi lo untung apa rugi? Ya kalau misalnya proses pembangunannya lancar terus Nggak kayak pertama sekarang. ya bisa untung Bisa sih, untung bisa gitu. untung apalagi banyak yang suka ya. Ya itu yang sukanya banyak gitu. Soalnya beda dari yang lain. Ya, nah terus motor juga tergantung onderdil yang dipakai. Ya kan beda-beda ya kayak sok depan, sok belakang, terus kayak pelek itu beda-beda. Ada yang bagus, ada yang murah. Kalau misalnya pengen budget minim, ya berarti onderdil yang dipakai itu yang murah. Bisa jadi bisa, cuman ya mungkin kualitasnya beda. Kayak Jadi rata-rata berarti kalau yang kayak gini mah untuk kepuasan sendiri, untuk dipakai sendiri, yang lebih banyaknya gitu ya. kadang kan saya suka lihat ya, beli motor baru, terus diganti-ganti, velgnya diganti, Ya, ya, remnya benar, diganti. itu. Nah itu yang menurut saya ya, itu Tapi saya pernah ngobrol itu tuh termasuk itu kepuasan sendiri yang tadi Iya. dari awal tuh kata senior Pak Rifki ya, yang memang mau aya eureun gitu karena motor mah gitu, nggak akan ada berhentinya gitu. cuman ya menurut saya ya sayang aja ya, maksudnya Ya. motor udah bagus, udah sesuai, tapi malah diganti-ganti. Ganti-ganti ya. Ya kalau Karena misalnya yang di pengen, bawah up gitu. ya kalau misalnya pengen beda daya yang lain ya menurut saya Bukan bangun mendingan sendiri. bangun sendiri. Itu bangun sendiri atau enggak jangan beli baru lah, Ah ya. motor bekas misalnya, supaya ketika diganti-ganti itu enggak terlalu sayang. Sayang ya kalau yang grass. Ya. Iya sayang lah sih menurut saya ya. Dan menurut Pak Rifki benar ya, masukan menurut Pak Rifki ya, pandangan Pak Rifki terhadap motor baru yang suka dimodif ya, nah, Modif Itu ya, emang sayang sih sebenarnya. Tapi mungkin bagi teman-teman beda lagi ya, ada yang suka, ada yang ya enggak gitu ini, ya. ini menurut saya aja ya. Karena emang saya juga pernah ngobrol sama yang suka-suka ngemodif-modif itu, emang benar gitu. Mereka mengatakan ya itu kepuasan sendiri. Tapi saya kurang tahu ya kepuasan dari mana. Kalau menurut pribadi saya emang orangnya nggak terlalu ke arah seperti itu ya. Oke Pak Rifki, mungkin ada lagi yang mau disampaikan gitu tentang mungkin tentang motor XL125 Pak Rifki ini gitu. Eh, ya kalau teman-teman yang pengen rakit motor, saran saya ya harus cari ilmunya dulu. Yang pertama harus cari ilmunya dulu. Cari ilmunya dulu. Yang kedua harus banyak nanya. Ini khusus yang masih pemula kayak saya ya. Terus yang ketiga harus Biaya kontrol. kontrol. Kalau biaya ya harus punya dulu dari awal lah. Ya, Ya gimana mau beli order order nih ya, ya. kalau tidak punya biaya. Iya kan. Kita yang paling basic. Jadi Ya, ada ilmu sih. mungkin ada 3 ya. Kira-kira. Harus tahu ilmunya dulu, harus punya pengalaman atau ya? Pengalaman kan nanti Nanti. bisa didapat ketika kita udah Ketika udah menjalani jadi. kan. Ya. Minimal ilmu terus banyak nanya. Banyak nanya ya, Banyak nanya ke senior lah. Banyak sebenarnya yang sudah berpengalaman. Ya harus banyak sharing ke yang udah berpengalaman. Supaya tadi meminimalisir pengeluaran yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Kayak otomobil yang tidak terpakai yang seperti Ya gitu saya juga tuh beberapa kali tuh beli pelek 2, itu. kaliper 2. Iya. Ya karena apa nggak masuk. Ya itu mungkin teman-teman singgung-singgung ya guys, tentang masalah motor S130. Mungkin terakhirnya dari Pak Rifki. Kalau mau tahu ya, spillnya aja gitu, kurang lebih gitu, berapa rupiah gitu itu motor S125 itu. Dari awal sampai akhir. Ya kira-kira aja gitu. Kira-kira tapi nyata gitu. Berapa ya?
Kalau dihitung-hitung sih belasan lah. Belasan ribu. Ya juta lah. Oh, iya. Belasan juta. Masih Oh, murah. belasan juta ya teman-teman. Jadi motor SL 125 yang kita pakai ya itu kurang lebih, kalau mungkin bagi yang pemula banget ya, kurang lebih habis 10 sampai 15 juta ada lah, sekitar segitu ada. Itu balik lagi ya, tergantung ke owner deal yang Tergantung ke dipakai. owner yang dipakai ya. Nah, Kalau- semuanya rata ya. Iya, kalau owner deal yang biasa aja mungkin bisa lebih murah. Benar, teman-teman. Ya mungkin teman, semoga Pak Riki bisa ngebangun lagi motor ya. Mungkin nanti kalau kita udah lihat motornya lagi sama kita di test drive, kita podcast ngolam lagi ya, ngobrol di alam. Mungkin ini di alam daerah Cimerta ya, daerah Cimerta Subang, di Sungai Cilamatan. Itulah podcast kali ini teman-teman untuk masalah motor XL 125 dengan Pak Riki. Mungkin kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol terus dengan podcast ngolam ini, konten ngolam ini ya. Dukung terus channel saya Kang Hamdan. Terima kasih. Jangan lupa jagonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.